Nomor 18 dan 19, Danau Sentani. Teks apa ini? Betul, deskriptif ya. Nah, kalau kalian perhatikan, soal-soalnya mencari gagasan dari paragraf, gagasan utama, terus kemudian mencari kata sambung. Itu artinya tidak semua bagian teks harus kamu baca. Fokus pada apa yang ditanyakan saja. Keuntungan dari mendapatkan soal seperti ini adalah kamu bisa menghemat waktu untuk digunakan mengerjakan soal-soal yang lain yang mengharuskan kamu membaca teks secara keseluruhan atau secara sangat teliti karena yang ditanyakan sangat detail atau terperinci misalnya. Kita coba kerjakan ya, tanpa membaca teks sama sekali. Nomor 18. Gagasan utama dari paragraf kedua. 1, 2. Kita baca ya. Secara umum kita bisa menemukan gagasan utama di kalimat pertama. Kalau tidak ada, kita lihat kalimat terakhir. Danau Sentani yang dianggap oleh warga sekitar sebagai rumah pelangi adalah bagian dari kawasan dilindungi. Oke, dan memiliki beberapa spesies ikan yang endemik yang artinya asli daerah tersebut. Di Danau Sentani, pelangi bisa dilihat sepanjang waktu. Jadi apa? Jawabannya ini bisa dilihat ya. Home of the Rainbows. D. Dan ini betul. Kemudian nomor 19, Danau Sentani dianggap sebagai rumah dari pelangi karena kita bisa melihat pelangi sepanjang waktu. Because. Meskipun, tetapi, atau tidak tepat. Nah, ini adalah bukti bahwa ada beberapa teks yang kamu tidak perlu membaca secara keseluruhan. Maka penting sekali untuk mencermati pertanyaan terlebih dahulu sebelum kamu masuk ke dalam teks. Tampaknya boros waktu, tapi sebenarnya membuat kamu lebih efisien karena justru tidak membuang-buang waktu untuk membaca teks yang panjang, namun yang ditanyakan cuma sedikit atau bagian kecil dari teks tersebut. Nomor 20 hingga 21, ini adalah teks apa? Nyi Ageng Serang, pahlawan nasional, lahir, kontribusi, meninggal. Ini adalah teks recount biography. Kita lihat nomor 20 dan 22 tidak perlu membaca detail teks. Akan tetapi nomor 21 kita perlu membaca informasi-informasi terperinci yang ada di dalam teks. Jadi mari kita baca terlebih dahulu. Nyi Ageng Serang dilahirkan dengan nama Raden Ajeng Kustiah Wulaningsih Retno Edi di Serang 40 km selatannya Solo pada tahun 1752. Ayahnya adalah Pangeran Nataprojo, pemimpin dari Serang dan komandan perangnya Mangkubumi. Beliau juga termasuk keturunan dari Sunan Kalijaga. Nyi Ageng Serang membantu ayahnya untuk melawan Belanda yang menyerang mereka karena ayahnya masih mempertahankan pasukan, melanggar perjanjian Giyanti. Setelah peperangan, beliau ditahan dan diambil atau dibawa ke Yogyakarta. Kemudian dikirim kembali ke Serang. Pada awal Perang Diponegoro 1825, Nyi Ageng Serang yang ketika itu berumur 73 tahun memimpin pasukan mendukung Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Selama peperangan, beliau ditemani oleh menantu ya, Raden Mas Pakpak. Beliau menjadi konsultan perang atau penasehat perang. Beliau melawan atau bertarung di beberapa daerah termasuk Purwodadi, Demak, Semarang, Juwana, Kudus, dan Rembang. Kemudian ditugaskan untuk mempertahankan Prambanan dari Belanda. Dan salah satu strateginya adalah menggunakan lumbu atau daun talas untuk menyamar. Jadi pasukannya memasangkan daun lumbu ke dalam badannya supaya tampak seperti tanaman. Beliau berperang
beliau berhenti perang setelah 3 tahun, meskipun menantunya tetap bertarung. Beliau meninggal pada tahun 1838 di Yogyakarta. Jasadnya dimakamkan di Beku, Kulon Progo, Yogyakarta. Oke, sudah dapat ya. Kita tadi sudah membaca kurang lebih seperti itu. Kemudian sekarang kita kerjakan. Topiknya adalah Nyi Ageng Serang ya. Meskipun di sini disebutkan Diponegoro, tapi bukan menceritakan Diponegoronya, melainkan peran Nyi Ageng Serang dalam perang Diponegoro. Mari kita lihat, bukan Kalijogo. Nah, ini kehidupan Nyi Ageng Serang, bukan Diponegoro dan bukan tentang Lumbu. Nah, kemudian nomor 21 ya. Dari teks kita tahu bahwa Nyi Ageng Serang pertama tidak membantu Pangeran Diponegoro. Nah, di sini ada Diponegoro. Kita lihat di sini. Nah, di sini disebutkan membantu Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Kemudian salah. Bahkan di sini disebutkan karena beliau sudah tua. Nah, di sini meskipun tua tetap membantu. Kemudian 21 ditangkap setelah membantu ayahnya. Apakah betul? Ada di sini ya. Setelah peperangan ditangkap. Nah, ditangkapnya itu karena membantu ayahnya. Di sini ya. Help her father to fight against the Dutch. Kemudian 23. Ini kita betulkan. Merupakan pemimpin dari Serang dan komandan perang dari Pangeran Mangkubumi. Kita lihat Mangkubumi ada di sini. Ada war commander, ruler of Serang. Nah, berarti kita baca dengan teliti. Ayahnya adalah Pangeran Natoprojo, pemimpin Serang. Oke. Berarti yang pemimpin dari Serang adalah ayahnya, bukan Nyi Ageng Serang. Nomor pilihan D, tidak bisa mempertahankan Prambanan. Kita cari Prambanan. Oh, di sini. Assigned to defend the area from Prambanan. Oke, berarti salah ya. Could not, sedangkan di sini disebutkan bahwa beliau ditugaskan mempertahankan Prambanan dan tidak disebutkan bahwa beliau tidak berhasil. Nah, sudah jelas jawabannya adalah B. Kemudian nomor selanjutnya commanded, artinya memimpin atau memerintah, menemani, datang, melayani, memerintah. Nomor 23 hingga 25 adalah teks apa ini? Narrative, fable, menceritakan hewan-hewan, mempersonifikasi sifat manusia untuk mengajarkan nilai moral. Nah, ini secara umum adalah cerita tentang, bukan bad liar ya, bad lion yang bau mulutnya busuk, bau sekali. Kemudian karena istrinya mengatakan demikian, dia memanggil 3 penasehatnya, yaitu kambing, si serigala, dan rubah. Kambing di sini disebutkan bahwa dia jujur mengatakan bahwa nafasnya bau. Ternyata si singa tidak berkenan, akhirnya marah karena dia tidak ingin mendengar itu. Nah, akhirnya diterkam, digigit hingga mati. Kemudian dipanggillah si serigala karena sudah melihat konselor sebelumnya itu mati. Akhirnya dia berniat untuk berbohong. How can you ask me that? Bagaimana Anda bertanya pada saya seperti itu? Nafas Anda baunya harum seperti bunga di musim semi, segar seperti ya. Kemudian diteriaki oleh pembohong. Tetap saja yang jujur maupun yang berbohong sama-sama dibunuh. Nah, akhirnya dipanggillah yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sangat hati-hati, sudah melihat sheep dan fox mati dibawa keluar tadi, ditanyakan hal yang sama. Nah, kemudian ini strateginya. Dia batuk, bersin, kemudian meniupkan hidungnya, membersihkan ketenggorokan dengan ribut, maksudnya berdehem mungkin ya, gitu. Dan berkata dengan agak-agak serak dan pelan,
Yang Mulia, maafkan saya sedang flu. Saya sedang flu sehingga tidak bisa mencium apapun. Gitu ya, kurang lebih ceritanya. Untuk lebih detail kamu bisa baca sendiri. Kita lihat pertanyaan pertama, 23, tentang apa cerita ini? Stupid and Smart Lion's Counselors. Konselornya Lion yang bodoh dan pintar. Kemudian yang kedua, Lion and his three counselors. Singa dan 3 konselornya, cocok ya? Bukan perilaku hewan dan bukan lion and lioness. Kemudian nomor 24. Dari teks kita tahu bahwa si serigala memiliki penyakit batuk. Tidak ya, itu cuma strategi. Si lion nafasnya bau. Betul? Kemudian lion adalah pemimpin yang bijak. Sangat tidak ya, mau jujur mau bohong dia tidak suka. Langsung dibabat. Tidak. Kemudian semua konselornya mati. Tidak juga. Yang terakhir masih bisa bertahan. Setidaknya sampai saat ini. Kemudian nomor 25. Pounce. Apa tadi artinya? Menerkam ya. Yang artinya menerkam adalah ini. Menerkam, menanggap, memotong, tertawa, kemudian tersenyum.